Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Metode mendorong kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda tampan itu tampak berbinar. Sosok ilusi itu segera berubah dan sepenuhnya memasuki tubuh kupu-kupu merah. Dia mulai mengeluarkan erangan yang kuat dan menyakitkan saat tubuhnya mulai bergetar. Namun tak lama kemudian, 4 tubuh roh dengan warna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh kupu-kupu merah terdengar suara seorang laki-laki yang berkata, "Hah? Mengapa dia kehilangan roh buminya?" Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh ini, matanya langsung berbinar dan dia mulai merenung. Setelah keempat tubuh roh muncul di hadapan kupu-kupu merah, Cihu tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan dia menunjukkan ekspresi yang menyakitkan saat kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Itu terus berkedip semakin cepat hingga meninggalkan tubuhnya dan mendarat pada bola di depannya. Tiba-tiba bola itu berguncang dan mulai bergerak dengan cara yang aneh hingga berbentuk kapak yang membelah langit. Setiap pori-pori di tubuh Cihu mengeluarkan darah yang membuatnya tampak seperti orang yang terbuat dari darah saat dia menyerang ke arah kupu-kupu merah. Terlihat ilusi di balik Cihu perlahan berkata, "Domainku menggila karena aku sudah tergila-gila pada cinta. Maka aku telah mencapai puncak kegilaan. Kegilaan ini bisa menggemparkan langit dan bumi. Cihu, aku akan menggunakan tubuhmu untuk menampilkan domainku yang belum pernah ditampilkan selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, maka kamu bisa mati dengan damai." Saat ini terlihat domain aneh yang muncul di sekitar tubuh Cihu. Raut kesakitan tidak lagi terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya terlihat dipenuhi tekad. Dia tidak lagi memandang kupu-kupu merah, tetapi pada kapak di tangannya, dan tekadnya menjadi semakin kuat. Namun kegilaan ini tidak harus pada seseorang, bisa juga pada suatu benda. Bagi Cihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga adalah kapak ini. Selama kapaknya tidak pecah, maka keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertarungan yang kuat. Pada titik ini, Cihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan ini mengandung kegigihan, sejenis kegigihan yang obsesif. Domain Joey memang aneh. Meskipun Cihu baru berada pada tahap pertengahan formasi jiwa, namun aura pertarungan yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia memahami arti sebenarnya dari domain kegilaan. Sementara itu, cahaya hantu di mata kupu-kupu merah bersinar lebih terang saat dia menunjuk ke keningnya, yang menyebabkan bunga mawarnya muncul lagi. Namun mawarnya tidak lagi merah, melainkan berwarna hitam. Tanpa ragu-ragu, dia memetik sisa 2 benang sari dan sisa kelopak bunga. Lalu dia melemparkannya ke 4 elemen tubuh rohnya, sehingga menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, awan asap hijau keluar dari alis kupu-kupu merah. Saat asapnya muncul, ia berubah menjadi pemuda tampan dan dengan satu gerakan halus, ia memasuki pusaran air. Itu segera berhenti bergerak setelah menyatu dengan pemuda tampan itu. Terlihat ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat dan itu segera mengaum. Pada saat yang sama, tubuh kupu-kupu merah juga bergetar hebat. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya dan dia mundur beberapa langkah. Terlihat wajahnya sangat pucat saat dia sadar kembali.
Saat Cihu tiba, dia segera mencekiknya dan mendorongnya ke bawah seperti meteor. Segera makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk menyerang Cihu. Kapaknya dibelokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Cihu menjadi ganas saat dia mendorongnya ke bawah lagi. Saat berikutnya, cakar makhluk itu hancur dan menampilkan 2 benang sari. Setelah 3 kali serangan dari kapaknya, semua benang sari bunga mawar hancur. Namun kapak tersebut juga hancur akibat serangan dari tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu yang berkilauan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas peti mati itu mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya roboh dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Cihu menatap dengan heran ke tangannya yang kosong. Keyakinannya berasal dari kapak yang membelah surga ini. Niat bertarungnya juga lahir dari kapak ini. Dan hati daunya adalah kapak itu sendiri. Sehingga saat kapaknya runtuh, kegilaan yang dimasukkan Joyi ke dalam tubuh Cihu juga menghilang. Mata Cihu menjadi jernih, tetapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Seketika tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Cihu langsung jatuh ke tanah terlebih dahulu. Wajahnya benar-benar tampak pucat seperti tidak memiliki darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa? Hati dauku. Kupu-kupu merah dan Cihu sadar kembali. Ilusi Joyi juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun. Tetapi pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan mencapai ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Joyi. Ekspresi wajah jiwa asalnya segera berubah dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya saat cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping. Namun perutnya masih terkena cakar tersebut. Sebenarnya sasaran cakar ini bukanlah tubuh Joyi, melainkan tas penyimpanannya. Tubuh Joyi hanya tergores oleh cakar itu, tetapi tas penyimpanannya telah terkoyak seluruhnya. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tasnya, termasuk pagoda yang langsung dicengkram oleh cakar itu sebelum dengan cepat mundur ke belakang. Tidak! Mata Joyi memerah, dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini pasti akan merasakan kesedihannya. Dia tidak ragu untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya segera terbang dan mengejar pagoda. Ting-er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan mengizinkannya. Tanpa jiwa asal yang mengendalikannya, tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar darinya. Kemudian wajahnya berubah menjadi ungu. Jika Ting-er melihat ini, dia tidak akan menduga Joyi bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan demi menyelamatkannya. Selama ribuan tahun, perbincangan sehari-hari mereka dan persahabatan mereka, semua adegan ini muncul di depan mata Joyi dan dia menjadi semakin gila. Bagaimanapun, Ting-er adalah skala sensitifnya. Jiwa asalnya terus mengikuti seperti kilat, tetapi pada saat ini, lelaki tua di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Joyi lalu mulai tertawa. Joyi, kamu memang kuat. Jika kamu diberi waktu 1000 tahun lagi, kamu bahkan mungkin akan memasuki tahap ascendant. Tetapi kamu tidak tahu bahwa sebagai ketua penatua sekte mayat, aku memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku. Jadi bagaimana aku bisa mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda lagi dan di tangannya ada sebuah pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menarik napasnya dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kupu-kupu merah yang melemah. Mata Joyi menunjukkan ekspresi gila saat dia menatap lelaki tua itu seperti binatang buas yang siap melahapnya. Kembalikan Ting-erku. Ting-er?
Joyi, kamu bahkan memberi nama pada mayat ini. Ini adalah mayat makhluk surgawi. Aku khawatir ketika dia lahir, kamu masih dalam siklus perwujudan. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Pemuda di belakangnya juga tertawa ketika dia mengguncang pagoda itu dan seberkas cahaya putih keluar. Seketika, mayat wanita cantik muncul. Mayat wanita ini mengenakan gaun putih yang lebih putih dari salju. Sehelai rambutnya seperti sutra dan mengeluarkan wewangian yang memikat hati. Saat mayat wanita itu muncul, bahkan kepala tetua sekte mayat tidak mau melihatnya lagi. Kata-kata mengejek juga tidak lagi keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanyalah konsistensi. Kupu-kupu merah memang cantik, tetapi jika dibandingkan dengan mayat wanita ini, maka dia tidak akan mampu menandinginya. Bahkan Wang Lin yang hanya melihat sekilas dari kejauhan, itu membuat jantungnya bergetar hebat. Mayat tersebut sepertinya memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tetapi pikirannya sangat teguh. Jadi saat pikiran itu muncul, itu bisa ditekan olehnya. Namun dia akhirnya berkeringat dingin. Betapa berbahayanya. Dia menarik napasnya dalam-dalam. Kemudian saat dia melihat ke sekeliling, dia melihat bahwa Cihu tidak lagi membungkuk, tetapi berjalan dengan tercengang saat melihat mayat wanita tersebut. Namun setelah berjalan beberapa meter, dia sadar kembali dan mulai meronta sambil menampilkan ekspresi ketakutan. Bahkan kupu-kupu merah menampilkan ekspresi kebingungan, tetapi dia juga perempuan, jadi matanya dengan cepat menjadi cerah. Saat ini mata Wang Lin bergetar saat dia mengunci pandangannya pada kupu-kupu merah. Orang tua dari sekte mayat menarik tatapannya dan mulai bergumam. Setelah orang tua dari sekte mayat itu menarik tatapannya, dia mulai bergumam. Gadis ini pastilah karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Ting Er. Adapun Joyi mengungkapkan ekspresi menggila saat dia menyerang ke depan. Lelaki tua itu segera membentuk segel. Dia kemudian memukul dadanya sendiri dan ada awan gas ungu yang muncul. Saat berikutnya, gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Joyi seperti penjara surgawi. Joyi, aku menggunakan harta karun sekte mayat yang dibuat untuk menyegel jiwa asal. Tidak ada cara bagimu untuk bisa melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu mundur dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat itu ditangkap oleh lelaki tua itu. Lalu lelaki muda itu berubah dan masuk ke dahi lelaki tua itu. Dalam sekejap mata dia tiba di sebelah peti mati dan dengan cepat terbang menuju langit. Mata Joyi memerah saat dia berteriak dengan keras. Tidak. Dia terus menabrak rantai dengan seluruh kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya. Dan jiwa asalnya akan bergetar. Namun dia terus melakukannya seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai itu seperti binatang gila yang kehilangan kekasihnya. Saat dia menabrak rantai, lingkungan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dan tanah mulai retak. Mata Joyi memerah, tatapannya terlihat menakutkan dan penuh dengan kebencian. Ada sedikit obsesi di matanya, dan karena obsesi ini, dia menjadi semakin gila. Berikan Ting Er kepadaku. Kamu benar-benar orang gila. Joyi, jika kamu kembali ke tubuhmu sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan tubuhmu. Jika kamu tidak memiliki tubuh, maka kamu akan mati di alam surgawi ini. Orang tua dari sekte mayat melihat mata Joyi dan tidak bisa menahan perasaan gemetar saat dia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat lelaki tua itu hendak memasuki terowongan dan pergi, mata Joyi tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan semua yang ada di hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat wanita surgawi yang bergerak semakin jauh darinya.
Adegan saat dia menghabiskan waktu bersama Ting Er terus memasuki hatinya. Kehilangan Ting Er membuat hatinya terasa sangat sakit. Tidak, Ting Er. Jiwa asal Joey tiba-tiba mulai terbakar. Itu kemudian pecah menjadi bintik-bintik berkilau yang tak terhitung jumlahnya dan keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu. Kamu dasar orang gila. Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal berarti kematian. Bahkan Joey rela mati demi mayat wanita surgawi ini. Ketika seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan membakar jiwa asalnya, maka ia akan memperoleh kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersatu, dia dengan cepat menyerang ke depan. Seperti manusia yang terbuat dari api, dia berhasil menyusul lelaki tua yang berada di sebelah terowongan dalam sekejap mata. Kembalikan Ting Er kepadaku. Setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Joey tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya menghantam lelaki tua itu dengan jiwa asalnya. Namun hal ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah sebuah teknik, pasti ada cara untuk mematahkannya. Namun bertabrakan dengan jiwa asal yang hampir kokoh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Saat berikutnya, sejumlah besar celah ruang muncul di langit dan tanah runtuh bersamaan dengan fragmen yang mulai runtuh. Melihat adegan ini, Jihu mengeluarkan ekspresi pahit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat menuju pintu masuk. Kupu-kupu merah juga langsung mengikuti di belakangnya. Di sisi lain, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Pada saat ini, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa ketiganya keluar. Pemuda itu segera muncul di hadapannya untuk menghalangi Joey. Namun saat jiwa ketiganya muncul, dia langsung bertabrakan dengan tubuh Joey dan hancur. Kembalikan Ting Er kepadaku. Api di tubuh Joey semakin membara. Kegilaan di matanya juga semakin meningkat dan dia tampak seperti binatang buas. Orang gila. Kepala tetua sekte mayat merasa tengkoraknya mati rasa saat dia melemparkan mayat perempuan itu ke bawah. Tampaknya dia tidak rela kehilangan nyawanya di sini hanya demi seorang mayat wanita. Joey segera meraih mayat wanita itu. Matanya dipenuhi emosi saat dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Tidak ada. Namun saat ini keruntuhan lingkungan di sekitarnya menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah celah ruang di langit. Adapun mata Wang Lin telah lama terkunci pada kupu-kupu merah. Saat ini matanya berbinar dengan kecemerlangan. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin menyerbu ke arah kupu-kupu merah seperti kilat. Jihu melihat pemandangan ini dan membuka mulutnya. Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia berpikir melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya jauh lebih penting. Dalam sekejap mata, dia sudah berada pada jarak 300 kaki dari kupu-kupu merah. Melihat kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba, wajah kupu-kupu merah langsung berubah drastis. Meskipun kultivasinya telah pulih sedikit, namun dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihirnya. Dan ada juga luka yang tersembunyi di tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Bisa dibilang ini adalah titik terendah yang pernah ia alami dalam hidupnya. Saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Sujaku tidak akan memaafkanmu. Hah, kupu-kupu merah. Seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti ini. Wang Lin tertawa sambil menampar tasnya. Bersamaan dengan bendera pembatasan yang keluar, dia mengibarkan bendera pembatasannya dan gas kabut hitam mengelilinginya seperti naga ganas. Mengembun.
Setelah Wang Lin berteriak, semua gas kabut hitam berkumpul untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat dia berjalan menuju kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawanku lagi? Saat ini Wang Lin tampak seperti dewa iblis saat dia menerjang dengan tombaknya. Segera celah ruang yang besar terbuka oleh kekuatan tombaknya. Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini sedang runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, maka kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ekspresi kupu-kupu merah berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan itu. Namun dia tidak bisa menghindar dan tidak bisa berteleportasi. Jadi dia harus memblokirnya. Di belakangnya ada celah ruang, di sampingnya ada celah ruang juga, dan dia dikelilingi oleh celah ruang. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Pedang terbang putih itu hancur dan pecahannya tersebar ke segala arah. Tombak Wang Lin juga menyusut sedikit, tetapi sekarang dia menjadi lebih ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Belum terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tetapi tubuhnya gemetar saat domain kejam kupu-kupu merah tiba-tiba menyelimutinya. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tetapi dia bisa menahannya untuk beberapa saat. Selama dia membunuhnya dalam beberapa tarikan napas, maka domainnya akan runtuh. Bagaimanapun, Wang Lin merasa harus membunuh kupu-kupu merah. Gadis ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Dia pasti akan menjadi masalah baginya di masa depan. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Saat tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Tombak Wang Lin runtuh lagi dan berubah menjadi penghalang gas. Seketika domain yang kuat menyelimuti Wang Lin lagi yang menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun tekad Wang Lin sangatlah kuat. Meski bakatnya dianggap biasa-biasa saja, namun kekuatan mentalnya tidak normal. Meskipun domain ini mempengaruhi dirinya, namun tubuhnya tidak berhenti. Dia membalikkan tangannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. Domain berlalunya waktu. 9 ukiran itu tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan urat darah yang bergerak di dalamnya. Adapun kupu-kupu merah segera terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Daerah di sekitarnya mulai runtuh lebih cepat dan kehampaan sudah mulai menutupi beberapa area. Cheng Niu, aku adalah murid inti Sujaku. Jika kamu membunuhku, maka kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kali ini kupu-kupu merah benar-benar ketakutan. Saat tubuhnya mundur, domain berlalunya waktu terus menyebar dari 9 ukiran kayu. Di bawah pengaruh domain berlalunya waktu, tubuh kupu-kupu merah tidak melambat sedikit pun. Matanya dipenuhi kebencian saat dia mengangkat tangannya dan melantunkan mantra aneh. Tiba-tiba gelang giok putih mengeluarkan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain berlalunya waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya. Perasaan ini sama seperti saat dia menyentuh pedang surgawi. Terlihat gelang itu melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul membentuk lubang hitam di belakang kupu-kupu merah yang menampilkan tempat seperti altar. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Ya, kamulah yang memaksaku untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian di dalam suara kupu-kupu merah sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka. Selain kemampuan normalnya, itu juga memiliki satu kemampuan tambahan,
yaitu membuka portal dari alam surgawi kembali ke Sujaku dan memungkinkan penggunanya kembali dengan selamat. Gelang ini awalnya diperoleh Sujaku dari alam surgawi. Karena itulah kupu-kupu merah tidak terlalu takut pada apapun. Namun harga untuk menggunakannya terlalu mahal. Begitu dia kembali ke planet Sujaku, tingkat kultivasinya akan menurun menjadi formasi jiwa tahap pertengahan. Saat ini Wang Lin mulai kehilangan kendali atas domain kejam di dalam tubuhnya. Melihat kupu-kupu merah yang hendak pergi, dia merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti sudah mati hari ini. Begitu dia kembali ke Sujaku, maka akan sangat sulit baginya menemukan peluang terbaik untuk membunuhnya. Tiba-tiba Wang Lin langsung berteriak, "Kupu-kupu merah, lihatlah apa ini!" Wang Lin mengangkat tangannya. Tiba-tiba sebuah kipas dengan sisa 2 bulu muncul di tangannya. Mata kupu-kupu merah tiba-tiba bersinggungan pada kipas itu dan menunjukkan keselarasannya. Tanpa sadar, kakinya berhenti sejenak. Harta kakak senior. Yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia segera melemparkan kipasnya ke depan dan kemudian jiwa asalnya mulai terbang keluar, meraih kipas dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan yang berbentuk Wang Lin. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin segera berteriak, "Meledak!" Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerang kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah berubah lagi dan dia segera mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam, tetapi pada saat ini jiwa asal Wang Lin juga sudah tiba. Wang Lin mengulurkan tangannya dan dengan kejam meraih kupu-kupu merah. Saat kupu-kupu merah hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu menyelimutinya, yang menyebabkannya mengeluarkan erangan menyakitkan dan batuk seteguk darah lagi. Saat ini Wang Lin memberikan segalanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Bagaimanapun, serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Kupu-kupu merah mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Terlihat sinar cahaya putih yang sangat berbahaya bagi jiwa asal bersinar dari tubuhnya. Seketika, Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Namun jiwa asal Wang Lin tetap mencakar tangan kupu-kupu merah dan dengan kilatan merah, lengan kanan kupu-kupu merah dirobek olehnya. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang hitam dan matanya tertutup. Kemudian lubang itu dengan cepat berlipat lalu tertutup. Wang Lin diam-diam menghela napas panjang. Dia meraih bulu kipas lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Kultivator formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang sisa bulu dan lengan kanan kupu-kupu merah lalu dengan cepat menyerbu menuju pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dimilikinya dan bahkan memilih momen ketika harta penyelamat nyawa kupu-kupu merah habis dan dia berada pada kondisi terlemahnya. Tetapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Meskipun aku belum berhasil membunuhnya, namun dengan lengan ini aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya dan memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasiku masih belum cukup. Jika aku berada di tahap pertengahan formasi jiwa, maka hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela napasnya lagi. Pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak berlangsung lama, dan itu hanya berlangsung beberapa tarikan nafas. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Sementara itu, orang tua dari sekte mayat yang telah melemparkan mayat wanita itu mengutuk ketika dia terbang menuju pintu masuk.
Namun pada saat ini suara gemuruh datang dari pintu masuk dan fragmen itu mulai runtuh. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.